Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak. Selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat ya. Masih semangat ya libur-libur nih. Pagi-pagi kita belajar bareng. Eh, Semoga semuanya sehat ya. Oke, untuk pagi ini kita akan eh, sedikit membahas soal ya tentang trigonometri. Kita lanjut. Nah, kita kan ini langsung ke latihan soal. Jadi kakak nggak bahas materi lagi ya. Tapi nanti kalian tenang saja. Di sela-sela kita membahas latihan soal, kakak tetap akan sampaikan rumusnya. Jadi sambil kalian belajar ya. Untuk trigonometri kelas 10, itu garis besarnya materinya itu ada di awal ada tentang ukuran sudut ya, radian, derajat. Itu sudah ada latihan soalnya di video sebelumnya, di pertemuan Zoom sebelumnya sudah kakak sampaikan. Lalu ada apa namanya sudut-sudut berelasi itu juga sudah kakak bahas. Nah, yang belum kakak bahas itu yang latihan soal tentang aturan sinus kosinus. Nah, di sini kakak sekalian sampaikan aturan sinus kosinus sekaligus dengan latihan soalnya gitu ya. Nah, kita mulai. Yang pertama itu tentang ini udah masuk trigonometri yang soal cerita ya. Sebuah tiang bendera berdiri tegak pada tepian sebuah gedung bertingkat. Dari suatu tempat yang berada di tanah, titik pangkal tiang bendera terlihat dengan sudut elevasi 60 derajat. Dan titik ujung tiang bendera terlihat dengan sudut elevasi 70 derajat. Jadi kalau digambarkan itu ada tiang bendera di atas gedung. Nah, sudut elevasi dari titik pangkalnya itu berapa? 60 derajat, sedangkan sudut elevasi dari titik ujungnya kalau dilihat dari tanah ya, itu 70 derajat. Nah, jika jarak horizontal dari titik pengamatan ke tepian gedung sama dengan 10 meter, berapa meterkah tinggi tiang bendera tersebut? Nah, dari soal ini kita gunakan aturan sinus. Nanti kakak perlihatkan ya. Mungkin kalian masih agak bingung ya, kalau ini kan model soal cerita. Kalau nggak kakak gambarkan mungkin masih agak bingung ya. Kita lihat. Ya, terlihat. Kita lihat gambarnya seperti ini. Nah, jadi sesuai yang ada di soal cerita tadi. Ceritanya ada gedung nih, gedung. Lalu ada ini tiang bendera, ya. Tiang bendera yang kakak kasih nama D, ini titik ujung. Lalu yang kakak kasih nama C, ini titik pangkal. Nah, tadi dibilang sudut elevasi yang dibentuk dari pangkal tiang bendera ini ke tanah itu 60 derajat. Lalu sudut elevasi yang dibentuk dari ujung tiang bendera ke tanah itu 70 derajat. Jelas ya informasi ini? Lalu jarak dari ini tanah ke tepian gedung itu 10 meter gitu ya. Jarak dari apa namanya tadi si orang yang melihat sudut elevasinya ya itu 10 meter. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu berapa tinggi tiang bendera. Yang ditanyakan artinya apa? Yang ditanyakan itu tingginya CD itu berapa. Nah, sekarang untuk mengerjakan ini kakak gunakan aturan sinus.
Sebelum kakak masuk ke soal, kakak ingatkan kembali aturan sinus sambil kalian juga mengingat-ingat ya. Kalau kakak punya segitiga A, B, C. Panjang sisi di depan titik A itu A kecil ya, kakak kasih nama A kecil. Panjang sisi di depan sudut B itu ini B kecil. Panjang sisi di depan sudut C itu ini C kecil. Aturan sinus seperti apa? Nah, aturan sinus itu A, panjang sisi A ini per sin sudut di depannya. Sin A. A per sin sudut A sama dengan gitu ya. B per sin sudut B sama dengan C per sin sudut C. Ini aturan sinus. Ini kakak ingatkan kembali ya. Jadi aturan sinus itu sisi di depan dibandingkan dengan sin sudut di depannya, di depan sisi itu sama perbandingannya. Jadi A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Paham ya? Ini aturan sinus ya. Sekarang kita lihat ya. Kita lihat penggunaannya. Kalau dalam kasus ini seperti apa gitu ya. Sekarang kalian lihat segitiga ini ACD. ACD. Ini ya, kalian amati dulu segitiga ACD ini. Aturan sinusnya berlaku gimana nih kalau di segitiga ACD? Nah, tuliskan ya. Di sini berarti sisi CD ini depan sudut A ya, berarti sisi CD per sin sudut A atau bisa kakak tulis sudut CAD gitu ya. CAD itu sama dengan sisi AC. Ini AC. AC itu di depan sudut apa? Sudut D ya. Atau kakak tulis ADC ya. Per sin sudut ADC sama dengan nih sisi AD per sin sudut apa? AD itu di depan sudut ACD. ACD. Ini aturan sinus ya. Ini aturan sinusnya sama seperti yang kakak sampaikan ini ya sebelumnya. Cuma di sini kakak simbolkan pakai huruf kecil. Sebenarnya sama ya panjang sisinya. Sampai sini paham untuk aturan sinus yang berlaku di segitiga ACD? Sebelum kakak lanjut ya. Paham nggak? Oke. Sekarang kita lanjutkan. Nah, yang mau kakak pakai apa? Kan di sini kita butuhnya CD ya. Butuhnya CD. Nah, sudut yang diketahui kan yang bagian sini ya, CAD ya. CAD ini bisa dicari. Oke, di sini yang mau kakak pakai dua persamaan nih. Yang pertama sama yang kedua nih. Jadi di sini CD per sin sudut CAD itu sama dengan AC per sin sudut ADC. Oke. Nah, sekarang kita tuh mau cari apa? CD ya. Berarti CD ini kan kita kali silang ke sini. Ini sin-nya berarti ke atas ya. CD sama dengan AC dikali apa? Sin sudut CAD per ini tetap ya. Sin
sudut ADC. Nah, sampai sini dulu, paham nggak? Sebelum kakak lanjutkan. Paham, Kak. Paham ya? Nah, ini step yang pertama. Kita simpen dulu nih persamaannya. Berarti kita butuh apa nih? Untuk cari CD, butuh panjang AC, lalu butuh sin sudut CAD, lalu butuh sin sudut ADC. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Kalian pandang segitiga ini. Yang kedua. Yang kakak beri warna kuning. Segitiga apa? ABC. Nah, ini. Step yang kedua, kalian lihat segitiga ABC. Nah, kalian lihat. Nah, ini ada ukuran panjang AB ya, itu 10. Lalu ada sudut A itu 60. Artinya kita bisa cari panjang AC. Ini kan kita butuh AC ya. Kita bisa cari. Nah, kalau kakak tuliskan cos 60, lihat segitiga ABC ya. Cos 60 itu apa? Coba salah satu jawab. Cos 60. Cos itu Wah, apa? Sami, samping, miring. Berarti apa? Sampingnya apa? Ini 60-nya di sini. Sampingnya mana? AB. AB berapa? Ayo ada yang jawab. Oh, ini D. Ica. Apa namanya? Pandang segitiganya ABC, nggak sampai D. AD bisa. Tapi ini kakak pandang segitiga yang ABC. Nggak sampai D, AC betul. AB per AC. Kenapa di sini kakak segitiga ABC? Karena kakak mau cari panjang AC. Paham ya? Nah, sekarang kita masukkan cos 60 berapa? Setengah. Sama dengan AB berapa? 10 per AC. Nah, dari sini ketemu kan? AC-nya berapa? A 2. iya. 20 yang benar ya. Kita kali silang. 2 kali 10, 20 sama dengan 1 kali AC. AC-nya 20. Oke. Paham ya? Sepertinya ini kalian mengikuti langkah kakak ya. Ya, paham ya? Ini 20 AC-nya. Sekarang kita apa namanya? Cari sudutnya, langkah selanjutnya. Kita butuh sudut apa aja nih? CAD dan ADC. Gitu kan. Kita mulai dari sudut CAD. Sudut CAD. Nih. Oke. Kita masukkan sudut CAD. Dari sini sudah terlihat deh. Sudut CAD. Kalian lihat. CAD. Berarti sudut yang besar ini 70 dikurangi 60 ya. Paham? Paham, Kak. Iya. Ini kan sudut yang kecil ini kan berarti nih. Yang kecil ini tuh berarti kan 70 dikurangi 60. Nih berarti kan 70 derajat dikurangi 60 derajat sama dengan 10 derajat. Sekarang sudut ADC. Kalau mencari sudut ADC, nah ini kalian pakai apa? Di sini berarti bisa pakai kalian lihat ini ya, segitiga yang besar ya, ADB. Segitiga ADB. Nah, nih.
Total sudut segitiga itu berapa? 180. Oke. 180. Semua sudut dalam segitiga itu berarti 180 derajat. Nah, berarti di sini kalian lihat sudut ini DBA ditambah sudut DBA ditambah sudut BAD, sudut BAD ditambah sudut yang dicari ADC, ADC sama ADB sama ya, sudutnya kan ini, pangkalnya di D. Paham ya? Sama ya? ADB, kakak tulis ADB dulu ya. Ini totalnya itu 180 derajat. Sudut DBA berapa? DBA, siku-siku ya, 90 derajat. 90 derajat ditambah sudut BAD, BAD 70 ya. 70 derajat ditambah sudut ADB sama dengan 180 derajat. Jadi sudut ADB itu berapa? 180 derajat dikurangi 90 tambah 70 ya, 160 ya derajat. Sudut ADB itu berarti berapa? 20 derajat. Nah, 20 derajat. kalian lihat ADB sama ADC sama ya, sudutnya tuh ujungnya di D. Jadi di sini sudut ADC sama dengan sudut ADB sama dengan 20 derajat. Kita lanjutkan. Ini udah dapat sudutnya. Sekarang tinggal cari tinggi tiang bendera. Tinggi tiang benderanya tadi apa? CD sama dengan AC nih. CD sama dengan AC dikali sin sudut CAD dibagi sin sudut ADC. AC-nya tadi berapa? Masih ingat? AC-nya 20. 20 dikali sin 10 derajat dibagi sin 20 derajat. Ini kalian bisa pakai kalkulator ya, karena bukan sudut istimewa. Jadi di tabel nggak ada ya, bukan sudut istimewa. Kalian bisa pakai kalkulator. Kalau enggak, misalnya nggak boleh pakai kalkulator, biasanya di soalnya diketahui sin 10 derajat berapa, sin 20 derajat berapa. Ini kakak sudah hitung ya, 20 dikali sin 10 itu nilainya sekitar 0,1736 per sin 20 itu nilainya 0,3420. Nah, ini setelah dikalikan hasilnya sekitar 10,15 meter. Jadi tinggi tiang bendera adalah 10,15 meter. Sampai sini paham? Paham, Kak. Nah, dari soal nomor 1 ini yang bisa kakak simpulkan yang sudah kita pelajari dari materi trigonometri yaitu apa? Kita belajar aturan sinus yang pertama ini. Lalu yang kedua kita mengingat-ingat kembali ini ya. Rumus apa? Sin cos ya, depan per miring, samping per miring. Terus apa? Depan per samping ya, itu untuk tan ya. Itu ya, aturan apa? Sin cos tan pada segitiga siku-siku. Itu ya. Mungkin itu sama ini, kita belajar tentang sudut ya. Jumlah sudut dalam segitiga itu 180 derajat.
Lanjut? Lanjut, Kak. Oke. Lanjut, Kak. Ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Nah, ini tentang segitiga ya, masih aturan sinus. Jadi, ada segitiga PQR. Ini di sini diketahui sisi Q-nya 4, sisi R-nya 6, dan sudut Q itu 30. Hitung luas segitiga PQR. Di sini kita diminta menghitung luas segitiga dengan menggunakan aturan sinus. Ini kalau kakak gambarkan dulu. Ini kakak gambar sembarang ya segitiganya. Ini ada P, ada Q, ada R. Diketahui panjang sisi Q-nya di sini itu 4. Lalu panjang sisi R-nya di sini itu 6. Dan sudut Q-nya berapa? 30 derajat. Nah, kakak tanya, aturan sinusnya yang berlaku di sini apa? P per P kecil ya, sin P sama dengan Q, panjang sisi Q per sin sudut Q sama dengan R per sin sudut R. Ya, itu aturan sinusnya yang berlaku. Lalu di sini yang sudah diketahui sisi apa saja? Yang diketahui itu sisi Q sama R sama sudut Q-nya. Lalu di sini berarti yang sudah diketahui kan ini ya, Q sama R. Berarti kita pakai persamaan yang ini Q per sudutnya sin Q sama yang diketahui R ya, R per sin R. Ini Q-nya berapa? 4 per sin sudut Q. Sin 30 ya. Sama dengan R-nya berapa? 6 per sin R. Nah, ini kita tuliskan 4 per sin 30 berapa? Setengah ya. Nah, Sama dengan 6 per sin R. Nah, selanjutnya kita kali silang 4 sin R sama dengan 6 dikali setengah. Jadinya sin R berapa ini? 6 per 2 itu 3 dibagi 4 ya, 3 per 4 gitu ya. Nah, ini sin R-nya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, untuk mencari luasnya, oke. Di sini sin R-nya 3 per 4, berarti R-nya berapa? Pakai arkes ya. R-nya itu 48,5 derajat. 0,59 sih, 0,6 gitu ya berarti. Jadi ini R-nya bisa 48,6 atau berapa? Sudut yang sama dengan R ini, kalau nilai sin-nya sama, R-nya itu bisa 180 derajat dikurangi 48,6 derajat. 131,4. Nah, ini kakak tanya, kenapa ada 2 nih sudutnya? Kalian tahu rumus persamaan sudut berelasi? Kalau kakak punya sudut sin alfa, itu besarnya sama juga dengan sin 180 derajat dikurangi alfa. Nah, ini ada di materi trigonometri kelas 10. Nanti kalian buka-buka lagi, kakak juga sudah pernah menjelaskan ya, tentang materi tentang sudut berelasi. Itu ya. Jadi di sini
sin sudut alfa itu sama dengan sin sudut 180 min alfa. Kalau kakak ketemu alfanya 48,6, nilai sinnya itu berarti bisa 2. 48,6 dan 180 derajat dikurangi 48,6. Jadi di sini sudut R-nya yang memenuhi ini, sin R sama dengan 3/4 itu ada 2, yaitu 48,6 dan 131,4. Nah, sekarang yang mau kita cari itu apa sebenarnya? Ini berkaitan sama luas ya. Jadi kalau di sini udah diketahui sisi Q, sisi R, itu luasnya itu ini. Luas segitiga PQR itu bisa kita cari pakai aturan sin setengah, karena sisi yang sudah diketahui Q sama R ya. Q dikali R dikali sudut yang diapit kedua sisi itu. Berarti sudut apa? P. Sin sudut P. Ini bisa kita gunakan buat mencari luasnya. Jadi setengah QR sin P. Nah, di sini kita baru tahu sudut Q. Lalu di sini kita tahu sudut R. Berarti kita bisa cari sudut P-nya. Nih kakak contohkan yang sudut R-nya 1 ya, yang ini ya, yang atas ya. Untuk nanti yang bawah bisa kalian coba. Untuk R sama dengan sudut R sama dengan 48,6 derajat. Berarti sudut P-nya berapa? 100 karena dalam segitiga ya. Totalnya 180 derajat dikurangi sudut Q ditambah sudut R. Jadi berapa? 180 derajat dikurangi 30 derajat ditambah R-nya berapa? 48,6 derajat. Nah, di sini ketemu sudut P-nya berarti berapa? 180 derajat dikurangi tadi ya 30 ditambah 48 78,6 derajat. Ketemu sudut P-nya berapa? 180 dikurangi 78,6. 101,4. Ini sudut P-nya. Kita sudah dapat sudut P-nya. Kita punya Q, punya R. Berarti kita bisa cari luas segitiga PQR. Kak tadi 48,6 dari mana ya? Nah, gitu ya. Oke. Sin R itu 34 derajat. R-nya berarti apa? Arkes dari sin 3/4. Pakai kalkulator. Ya, simbolnya kayak gini nih. Bisa tulis ARC dari sin 3/4 atau sin pangkat min 1 ya biasanya dari 3/4. Ini bisa kalian cari di kalkulator. Kalkulator. Ada. Hasilnya berapa sudutnya. Misalnya kayak gini. Sin R setengah. Berarti kan R-nya sudutnya bisa berapa? Bisa 30 derajat. Bisa juga berapa? 180 dikurangi 30, 150 derajat. Paham? Jadi kalau biasanya diminta mencari nilai sin-nya, kalau ini sudah diketahui nilai sin-nya itu 3/4, kita diminta mencari nilai sudutnya. Gitu. Sudah paham belum yang 48? Ya, itu nanti pakai kalkulator, karena ini kan bukan sudut istimewa ya, jadi bisa pakai kalkulator. Nah, lalu kenapa kok ada 48,6, ada juga 131,4? Ini pakai rumus sudut berelasi. Ini juga sudah ada di materi kalian. Jadi kalau kakak punya sudut alfa, sin alfa itu sama dengan sin 180
min alfa. Jadi di sini sudutnya bisa alfa, bisa juga 180 dikurangi alfa. Kalau alfanya 48,6, bisa juga sudutnya yang kedua berapa? 180 dikurangi 48,6. Atau sudutnya 131,4. Gitu ya. Ini untuk sudut R. Gitu ya. Itu sudut R. Sekarang sudut R-nya itu 48,6 yang kakak ambil. Kita sudah punya sudut R, sudut Q, berarti kita bisa cari sudut P ya. Dari mana? Dari persamaan sudut dalam segitiga. Tadi jumlah total sudut di dalam segitiga itu berapa? 180 derajat. Berarti sudut P bisa kita cari. Sudut P itu 180 derajat dikurangi sudut Q sama sudut R. Paham untuk yang ini? Yang baris setelah untuk R 48,6? Paham, Kak. Langsung kita masukkan sudut Q-nya 30, sudut R-nya 48,6. Ketemu nih sudut P-nya. Ya, setelah ketemu sudut P-nya, langsung kita bisa cari luas segitiga. Segitiga apa? P, Q, R. Pakai aturan sinus. Setengah Q, R, sin. Ya, gampangnya gini. Ini sudah ada sisi Q, sisi R, berarti sinnya sin sudut P. Yang belum ada kan P-nya. Gitu ya. Sudutnya itu sudut di antara dua sisi. Sudut yang diapit dua sisi itu ya. Diapit Q sama R. Kita tinggal masukkan. Berarti berapa? Luas segitiga PQR setengah. Dikali Q-nya 4, dikali R-nya 6, dikalikan sin. Sudut P berapa? 101,4. Nah, ini silahkan. Nanti bisa kalian hitung sendiri ya. Untuk luasnya. Segitiga PQR. Kakak ingatkan, rumus luas segitiga pakai aturan sinus. A, B, C dengan aturan sinus. Apa? Luasnya setengah, kalau kita ambil sisi A sama B, A dikali B, berarti sinnya sin sudut apa ini? Sudah ada A, B, berarti sin C. Gampangnya gitu ya. Atau bisa setengah B, C, sin apa? Sin apa ini? Sin A, Kak. Oke, sin A. Atau yang ketiga, setengah A, C, sin Sin B. Oke, ini mengingat kembali ya, rumus luas segitiga ABC pakai aturan sinus. Betul. Paham ya? Silakan kalian pahami dulu, kakak perlihatkan slide sebelumnya. Ini memang kakak cari soal model-model soal cerita. Jadi biar kalian tahu aplikasinya ya. Trigonometri yang aturan sinus itu buat apa? Oh, ternyata bisa nih aturan sinus dipakai buat mencari luas suatu segitiga. Karena selama ini kan kita kalau mencari luas segitiga itu biasanya pakai rumus dasar biasa ya, setengah alas kali tinggi ya. Nah, ternyata tuh banyak sekali rumus-rumus lain yang bisa kita pakai untuk mencari luas suatu segitiga. Salah satunya dia pakai trigonometri, lebih tepatnya pakai aturan sinus. Lanjut nih. Nah, ini pembuktian itu ya, rumus ya. Kalau di sini, nah ini kita masuk ke aturan kosinus gitu ya. Aturan kosinus seperti apa? Nih. Ada yang ingat? Kakak ini dulu ya. Boleh kakak tuliskan rumusnya deh. Ini yang kalian lihat segitiga yang besar ABC ya.
Nih. Enggak, kakak gambar sendiri aja deh. A, B, C. Seperti biasa di depan sudutnya ada sisi, ini B kecil, C kecil, ini A kecil. Ini aturan kosinus. Nah, aturannya bagaimana? Nah, kalau yang pertama kita mencari A kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos. Nah, kalau ini sudah ada sisi B sama C, berarti cosnya cos A. Sekarang kita lihat yang B kuadrat, berarti di sini sisinya apa? A kuadrat ditambah apa? C kuadrat dikurangi 2AC cos apa? Cos B. Kalau ini B kuadrat, cosnya cos B. Sekarang C kuadrat. Berarti sisinya yang dijumlahkan selain C kuadrat apa? A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB cos C. Sekarang kita diminta buktikan nih CD kuadrat sama dengan 1/4 dikali 2A kuadrat ditambah 2B kuadrat dikurangi C kuadrat. Segitiga ini CD ya, berhubungan sama CD. Kakak ambil satu sisi deh. Segitiga ADC. Nih, kalian amati segitiga ADC. Nih, aturan kosinus pada segitiga ADC. Kalian amati segitiga ADC ya. Ini kan CD kuadrat, berarti kita fokus ke CD kuadrat. CD kuadrat berarti sama dengan apa? Ini kan CD kan ini. Berarti jumlah kuadrat dua sisi yang lain apa? AC ya, AC kuadrat ditambah AD kuadrat gitu ya. Dikurangi 2 dikali AC dikali AD dikalikan cos sudutnya nih CD. CD di depan sudut apa? Sudut A, cos A. Nih kakak tuliskan aturan kosinus yang pertama, paham? Paham, Kak. Jadi di sini kakak belum bacakan soalnya ya, lupa. Jadi di sini pada gambar di samping ada segitiga ABC. Nih segitiga sembarang ya. Lalu titik D adalah titik tengah-tengah dari AB. D ini di tengah-tengahnya AB. Kita diminta membuktikan ini formula CD kuadrat sama dengan ini ya. Oke. Sekarang, nah kita masukkan CD kuadrat sama dengan AC. AC itu B ya, sisi B ya. B kuadrat ditambah AD. AD itu kan berarti setengahnya C ya. Kan AB itu kan C, berarti AD itu setengahnya, karena D di tengah-tengah, setengahnya C. Nih, setengahnya sisi C. Jadi setengah C kuadrat, AD kuadrat, dikurangi 2B kali, nih, setengah C cos A, gitu ya. Jadi bisa kakak tuliskan CD kuadrat itu apa? B kuadrat ditambah setengah kuadrat berapa? 1/4. Setengah C kuadrat, 1/4 C kuadrat dikurangi. Nah, ini duanya bisa coret ya, 2 sama setengah C. Jadi tinggal apa? BC cos A. Kita lihat aturan kosinus pada segitiga. Nah, satunya nih. Segitiga ABC. Nih yang besar. Segitiga ABC. Nah, di sini
Ini kan kita suruh membuktikan ini formulanya. Ini kan sudah ada sisi semua ya bentuknya ya. CD kuadrat sama dengan seperempat 2A kuadrat, 2B kuadrat min C kuadrat. Nah, untuk persamaan 1, ini kakak beri nama persamaan 1. Ini bentuknya masih ada cosnya. Belum sisi semua. Nah, di sini kita ubah ya bentuk cosnya. Pakai aturan sinus untuk segitiga ABC yang besar. Nah, aturan sinus yang kedua ini sebenarnya penurunan dari aturan sinus yang pertama. Ini kita butuhnya apa? Cos A. Nih, kita lihat aturan sinus ini. Ada cos A di sini ya. Berarti kakak bisa tuliskan apa? Tadi ada A. Nah, kakak tuliskan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2. AB cos A. Kita mau cari cos A. Ini boleh kakak pindah ruas ya. Jadi 2 AB cos A. Yang negatif jadi positif ya. Sama dengan apa? B kuadrat ditambah C kuadrat. Ini A kuadratnya pindah ruas jadi negatif ya. Dikurangi A kuadrat. Kalau cari cos A. Berarti apa? Ini B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat dibagi nih 2. Maaf, bukan AB ya, ini salah kakak. BC. Nih cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat dibagi 2 BC. Sampai sini paham untuk formula kosinus yang segitiga ABC? Paham ya? Paham nggak? Nah, sekarang kita substitusikan cos A ke persamaan 1. Tadi persamaan 1 apa? CD kuadrat sama dengan terus ya. CD kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah 1/4 C kuadrat dikurangi BC cos A. Nah, cos A-nya kakak ganti jadi apa? B kuadrat ditambah 1/4 C kuadrat dikurangi BC, cos A-nya kakak masukin nih. B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi A kuadrat per 2BC. Nah, ini kalian lihat BC-nya bisa dicoret ya ini. Nih, BC-nya bisa dicoret ya. Nih, kakak peroleh B kuadrat ditambah 1/4 C kuadrat dikurangi nih. Jadi ini setengah ya. Setengah B kuadrat dikurangi minus kali plus minus ya. Setengah C kuadrat. Minus kali minus. Maaf, ini tadi minus kali plus jadi minus. Lalu ini minus kali minus jadi plus. Ditambah setengah A kuadrat. Sekarang kita jumlahkan. CD kuadrat sama dengan nih. B kuadrat dikurangi setengah B kuadrat jadi setengah B kuadrat. 1/4 C kuadrat dikurangi setengah jadi berapa? Minus ya. Minus 1/4 C kuadrat ditambah setengah A kuadrat. Kita bawa ini ke rumus yang diminta. Ini jadi 1/4 depannya. Berarti kakak keluarkan nih 1/4. Jadi ini kalau ini setengah dikeluarkan 1/4, ini berarti kita kalikan 2. 2A kuadrat ditambah 2B kuadrat dikurangi 1/4-nya hilang jadi C kuadrat. Tinggal C kuadrat. Bukan hilang ya, 1/4-nya di depan. Nah, ini sudah ketemu nih. Terbukti ya rumusnya. Nih, sudah terbukti. Soal cerita itu jadi yang
ini ya, sedikit review untuk soal latihan soal trigonometri hari ini. Kita sudah bahas apa saja? Ada bahas aturan sinus, aturan kosinus, sudut dalam segitiga, sama luas ya. Luas segitiga yang menggunakan aturan sinus gitu ya. Kira-kira itu, semoga bisa bermanfaat ya buat adik-adik semua. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.